Hello Achievers, welcome back with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Kali ini kita akan membahas tentang ayat jurnal penyesuaian. Nah, materi ini masih materi baru yang kalian pelajari di bangku kelas 11. Nah, di ayat jurnal penyesuaian biasanya dibuat setelah menyusun neraca saldo. Dan inilah alasan mengapa di kertas kerja letak kolom AJP setelah kolom neraca saldo. Nanti kita akan membahas apa sih Miss gunanya dibuat ayat jurnal penyesuaian. AJP atau ayat jurnal penyesuaian dibuat karena berfungsi untuk memuktahirkan saldo-saldo akun dan mencatat transaksi yang terjadi di akhir periode yang belum dicatat dan disesuaikan. Intinya, AJP ini dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo akun sesuai dengan keadaan sebenarnya atau sesuai dengan jumlah fisiknya. Selengkapnya, kalian boleh cek di halaman 104 textbook akuntansi kita. Ada beberapa akun yang perlu disesuaikan di setiap akhir periode akuntansi, yaitu perlengkapan, penyusutan aktiva atau harta tetap, yang ketiga penyusutan gedung, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan piutang tidak tertagih. Kali ini kita akan membahas dulu khususnya penyesuaian untuk akun perlengkapan, penyusutan harta tetap, dan penyusutan gedung. Mohon disimak baik-baik ya. Bersama kita ketahui bahwa perlengkapan merupakan bagian dari harta lancar yang digunakan sangat sering, sehingga tidak efektif rasanya jika setiap pemakaian perlengkapan kita harus lakukan pencatatan. Pastinya ribet ya. Maka dari itu akuntansi untuk perlengkapan hanya perlu dilakukan pada saat memperoleh perlengkapan tersebut dan pada akhir periode. Nah, selisih antara perlengkapan awal dan perlengkapan akhir atau perlengkapan yang masih ada inilah yang disebut dengan beban perlengkapan. Kita akan bahas contoh soalnya. Dari neraca saldo diketahui bahwa saldo perlengkapan yang ada senilai 800.000. Padahal setelah dilakukan pemeriksaan fisik, perlengkapan yang masih ada 200.000. Nah, berarti dari 800.000 tadi sekarang menjadi 200. Selisihnya 600.000 lagi kemana ya? Nah, 600.000 tadi sudah habis terpakai, artinya sudah menjadi yang namanya beban perlengkapan. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan debit 600.000 dan perlengkapan kredit 600.000, atau beban perlengkapan bertambah 600.000 dan perlengkapan berkurang 600.000. Intinya, jika di neraca saldo dicatat sebagai harta, yaitu perlengkapan, maka ayat jurnal penyesuaian dicatat sebagai beban atau beban perlengkapan. Contoh yang kedua, dari neraca saldo tercatat beban perlengkapan senilai 800.000, artinya perlengkapan sudah habis. Padahal pada saat dilakukan pemeriksaan fisik, masih ada fisiknya yaitu perlengkapan 200.000. Berarti kita harus mencatat perlengkapan yang 200.000 ini dengan cara perlengkapan di debit 200.000, artinya perlengkapan bertambah 200.000 dan beban perlengkapan kita kreditkan atau kita kurangi menjadi 200.000, sehingga hasilnya akan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selengkapnya kalian boleh cek di halaman 105 di buku textbook akuntansi. Tentang penyusutan harta tetap. Harta tetap memiliki karakteristik yang berbeda dengan harta lancar. Kenapa? Harta lancar setelah digunakan langsung habis. Contoh, pena, pensil. Ketika kalian menggunakannya secara terus-menerus pasti akan habis. Berbeda dengan harta tetap, dapat dipakai berkali-kali bahkan dalam waktu yang panjang. Nah, justru itu, maka untuk akuntansi dibuatlah penyusutan harta tetap yang digunakan untuk menghitung pengurangan nilai ekonomis harta tetap tersebut. Contohnya nih, seperti mobil dan AC. Secara fisik terlihat utuh, padahal secara ekonomis nilainya sudah berkurang. Untuk penyusutan harta tetap ini dibuatkan penyesuaian dengan cara beban penyusutan debit dan akumulasi penyusutan kredit. Contoh soalnya,
Dari neraca saldo tercatat peralatan senilai Rp6.200.000 dengan penyusutan 10% dari harga perolehan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, ayo, apa jurnal penyesuaiannya? Iya, beban penyusutan peralatan debit Rp620.000 dan akumulasi penyusutan peralatan kredit Rp620.000. Selengkapnya kalian boleh lihat di halaman 106 di buku textbook akuntansi. Selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian penyusutan gedung. Sama halnya dengan penyusutan harta tetap, yaitu jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan debit dan akumulasi penyusutan kredit. Contoh soal. Berikut data penyesuaian Adam Salon per 31 Desember 2010. Penyusutan gedung tahun ini ditetapkan sebesar Rp6 juta. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan gedung di debit Rp6 juta dan akumulasi penyusutan gedung kredit Rp6 juta. Selengkapnya tentang penyusutan gedung kalian boleh lihat di halaman 106 di buku textbook akuntansi. Pembahasan kita tentang jurnal penyesuaian kali ini. Nah, kalian boleh ulang kembali video ini untuk mematangkan materi tentang jurnal penyesuaian. Selanjutnya, mari kerjakan latihan kita di aplikasi Edmodo. Tetap semangat, bye-bye!